Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam juru bicara waspada pencurian data pribadi. Masih membahas bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, sebetulnya bagaimana kondisi kekuatan keamanan siber kita? Mengingat belakangan ini sering sekali kejadian data yang bocor dan ini kejadian yang terus berulang. Dan bagaimana dengan kondisi di negara lain? Apakah ada hal serupa seperti ini, Pak Dirjen? Ya, kalau kita bandingkan dengan negara lain, ya kalau kita lihat hasil survei ataupun penelitian satu lembaga internasional, sejak tahun 2002 sampai 2022, jadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, negara yang paling banyak mengalami kebocoran data atau pencurian data adalah Amerika Serikat. Kurang lebih 2 miliar data dicuri. Nomor 2 Rusia, ya Amerika 2,5 miliar, Rusia ya 2 miliar, 2,3 miliar kurang lebih. Kemudian nomor 3 Tiongkok, ya nomor 3 Tiongkok, dan seterusnya sampai nomor 10. Ya, jadi ada 10 besar negara yang tingkat pencurian datanya itu sangat besar, terbesar di dunia. Nah, Indonesia ini masuk ke ranking ataupun peringkat ke-15 ya dalam hal pencurian data. Artinya Indonesia dalam kondisi rawan, ya rawan pencurian data. Nah, kita memang sudah mempunyai sejumlah regulasi untuk perlindungan data pribadi. Antara lain adalah PP nomor 71 tahun 2019. Ya, tetapi memang PP dianggap belum memadai dalam melindungi data pribadi. Ya, kenapa? Karena dalam PP ini yang menjadi objek pengawasan adalah penyelenggara sistem elektronik. Nah, sementara pencurian data itu dilakukan ya oleh pihak ketiga, katakanlah seperti itu. Ya, oleh pihak ketiga. Sehingga dalam PP yang baru diatur adalah sanksi ya kepada penyelenggara elektronik yang dalam mengendalikan datanya dianggap tidak baik, lalai begitu, hukumannya bisa teguran sampai penutupan sistem elektronik atau penutupan website, situs dan sejenisnya begitu. Karena memang dalam ekosistem perlindungan data di Indonesia ada 3 pihak sebetulnya. Yang pertama adalah pemerintah, dalam hal ini Kominfo, bertindak sebagai regulator. Dan ada BSSN yang bertindak sebagai supervisor. Nah, ini yang menjadi penting juga kita sampaikan kepada publik. Dan yang bertanggung jawab mengendalikan data, pertama-tama mengendalikan ataupun melindungi data, pertama-tama adalah penyelenggara sistem elektronik. Ya, jadi kalau data paspor yang bertanggung jawab melindungi datanya adalah imigrasi. Ya, imigrasi kira-kira seperti itu. Nah, karena dianggap tidak memadai untuk meningkatkan keamanan data kita, maka kemudian tahun lalu ya, DPR mengesahkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, dalam undang-undang itu ya sudah diatur hukuman pidana. Ya, hukuman pidana bagi siapapun yang menyalahgunakan data termasuk mencuri data, dan juga ada pemberlakuan denda jika penyelenggara sistem elektronik tidak baik dalam mengelola data, abai ataupun katakanlah menyalahgunakan data, ada denda, ada hukuman pidana juga. Nah, jadi undang-undang ini bersifat ekstrateritorial. Artinya kalau Bjorka tadi mencuri data dari Indonesia, dia bisa dikejar ya atau katakanlah dipersoalkan, diperkarakan dengan undang-undang PDP karena bersifat ekstra teritorial. Jadi melintasi batas-batas negara begitu. Kita pun bisa mengambil tindakan terhadap mereka yang berada di luar negeri. Kalau sekarang kan ini kita sebatas pada penyelenggara sistem elektronik yang ada di Indonesia atau terdaftar beroperasi di Indonesia. Nah, hanya saja memang undang-undang ini baru berlaku tahun depan, ya 2 tahun setelah disahkan. Jadi 2022 disahkan, baru 2024 berlaku. Kita sedang menyiapkan aturan turunannya, yaitu peraturan pemerintah dan peraturan presiden.
Nah, yang penting dalam hal ini adalah peraturan presiden, karena dalam peraturan presiden nanti diatur satu lembaga yang akan memastikan pelaksanaan undang-undang perlindungan data pribadi ini, begitu. Nah, kita berharap bahwa dengan adanya undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang mewajibkan pengendali data mempunyai satu petugas atau pejabat yang kita sebut data protection officer. Maka pengendalian data ini, pengolahan data, kemudian perlindungan data bisa menjadi semakin baik, apalagi ada hukuman pidana maupun denda yang kita harapkan bisa menghadirkan efek jera begitu. Ya, baik. Ternyata kalau misalnya kita menilik lagi dari seluruh dunia, ini terdapat negara-negara lain, terdapat 10 negara yang terbesar dalam pencurian data, dan Indonesia ini masuk ke dalam rawan pencurian data, dan ini Indonesia berada di urutan 15 pemirsa. Namun tadi sempat ada yang menarik nih Pak Dirjen, yang dikatakan bahwa Kemenkominfo ini tugasnya ialah sebagai regulator begitu. Namun setiap ada kejadian data yang bocor, Kementerian Kominfo ini terus dicecar dan dituntut untuk pertanggungjawaban. Tapi kita semua sepakat bahwa di sini terdapat BSSN, kemudian juga ada kepolisian dari Polri, yang Cyber Polri yang juga turut bertanggung jawab. Lantas seperti apa sebenarnya pembagian tugas dari masing-masing kementerian lembaga ini, Pak? Iya, jadi seperti saya sampaikan tadi, ya, memang betul sering sekali kalau ada kebocoran data, pencurian data, Kominfo yang dikejar-kejar, dipersalahkan begitu. Ya, jadi bayangkan saja sebuah rumah ada di dalam satu komplek ataupun lingkungan permukiman, rukun tetangga begitu ya. Ada rumah warga dicuri, ya, kecurian, katakanlah begitu, kemalingan. Ya, kemalingan itu karena pemiliknya abai, tidak mengunci pintu rumah misalnya, begitu. Nah, setelah kecurian, sebetulnya kelalaian ada di pemilik, si pemilik rumah ini menyalahkan Pak RT misalnya. Nah, ini kan nggak betul logikanya ya. Ya, kenapa? Karena yang bertanggung jawab melindungi rumah adalah pemilik rumah, pertama-tama begitu. Ya, kurang lebih seperti itu analoginya. Maka dalam konteks data pribadi, yang pertama-tama bertanggung jawab melindungi data adalah pemilik data, pengendali data, wali data, pemegang data begitu. Nah, jadi itu kemudian apa fungsi Kominfo? Ya, sebagai regulator. Ya, undang-undang PDP itu kan merupakan usulan dari pemerintah. Ya, yang menyusun, yang merancang undang-undang PDP itu adalah Kominfo. Regulator menghasilkan regulasi, kira-kira begitu. Nah, Kominfo sudah menghasilkan regulasi dan sekarang sedang menyusun regulasi turunannya, PP dan Perpres. Nah, kemudian BSSN fungsinya sebagai apa? Sebagai supervisor. Jadi dia yang mengawasi. Ya, dia yang mengawasi perlindungan data setiap penyelenggara sistem elektronik. Dia mensupervisi. Yang mensupervisi. Nah, itulah ekosistem perlindungan data pribadi di Indonesia. Karena itu rasanya tidak pas ya kalau ada pencurian data, kebocoran data kemudian menyalahkan pemerintah, ya menyalahkan Kominfo. Padahal pertama-tama menjadi tugas pemilik data, ya pemilik rumah tadi ibaratnya itu dalam melindungi data pribadi begitu. Baik, sehingga di sini sudah jelas begitu ya Pak, pembagian tugas antara pemerintah, Kementerian Kominfo khususnya ini sebagai regulator yang mengeluarkan regulasi dan turunannya melalui Perpres dan juga Undang-Undang PDP. Kemudian BSSN kini kita juga tahu tugasnya sebagai supervisi yang akan menangani selanjutnya. Dan kita masih akan membahas lebih lanjut lagi Pak Dirjen, masih membahas mengenai waspada terhadap pencurian data pribadi. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.